Ya, ini di Indonesia ini. Indonesia itu dinamakan negara agama, bukan. Negara sekuler, bukan. Sehingga Indonesia itu adalah negara yang bukan-bukan. Nggih napa nggih? Tetapi bagaimana isinya itu dijiwai dengan norma-norma agama, sistem pendidikan, sistem perekonomian, sistem sosial, sistem budaya, sistem politik. Jangan lepas daripada tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian setiap langkah kita bagaimana kita dasarkan dengan hukum Allah. Dengan keikhlasan kepada Allah. Kita keluar masuk WC, Islam mengatur. Nggih napa nggih? Kita belajar, Islam mengatur. Semua Islam itu mengatur, termasuk dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dari itu, dalam kepemimpinan pun, memilih pemimpin pun, juga kita hendaknya tidak terlepas dari aturan agama Allah Subhanahu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang yang dipimpin itu. Akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Kita juga memilih pemimpin, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Yang memimpin juga begitu. Maka hendaknya kita memilih pemimpin yang dengan ikhlas, dengan tujuan baik untuk kemaslahatan umat semuanya. Dan juga yang jadi pemimpin juga hendaknya bertanggung jawab sesuai dengan janji-janjinya. Memang kadang-kadang Bu, kalau masih ingin jadi, wah, nyusup ke kampung-kampung, ke pengajian-pengajian, gitu apa nggih? Rajin baca ayat kursi. Setelah dapat kursi, lupa ayatnya. Tinggal kursi ini tok. Gitu apa nggih, Bu? Apa bedanya pilkada dengan pilkab? Bu, nopo bedanya pilkada dengan pilkab? Sumerat nopo mboten, Bu? Kalau pilkab, kalau lupa jadi. Jenengan lupa enggak minum pil, jadi halim, Bu. Kalau pilkada, nah kalau jadi lupa. Itu aja bedanya. Makanya mari kita mulai perbaiki, mulai dari kita sendiri. Kadang-kadang masyarakat sudah jenuh dengan pilihan-pilihan. Maka hendaknya karena Allah. Yang kedua, para bapak, para ibu, mari perbedaan pilihan jangan sampai merusak ukhuwah Islamiyah kita. Jenengan pilih sini, pilih sana, monggo. Itu merupakan ijtihad jenengan. Tapi tetap kita berukhuwah Islamiyah, bersaudara, ojo tukaran, ojo siwa-siwaan, ojo suka sindir-sindiran. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Dari itu mari kita berikhtiar untuk memilih yang benar, memilih ikhlas, dan juga semoga dengan demikian akan muncul pemimpin yang benar-benar dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dapat memakmurkan rakyatnya ini sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Para bapak, para ibu saya hormati, karena ibadah itu ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah ritual yang hubungan dengan Allah, ibadah sosial yang hubungan dengan sama manusia, termasuk urusan masalah kepemimpinan, pemilihan, dan lain-lainnya. Nah, termasuknya ibadah ritual apa? Salat. Salat. Dan salat ini Pak, yang merupakan tiang agama, pilar agama yang paling penting. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah pilar tiang agama. Orang yang melaksanakan salat berarti dia telah menegakkan agama.
Dan orang yang meninggalkan sholat berarti telah merobohkan agama. Maka sholat itu selalu dianjurkan, diwajibkan. Kapan saja, di mana saja. Dalam kondisi perang pun ada sholat khauf. Perang sedang berkecamuk, Pak. Enggak boleh ditinggalkan sholat itu. Ada teknis tersendiri sholat khauf itu. Itu saking pentingnya sholat. Kondisi sakit pun juga demikian. Enggak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Enggak bisa berbaring, memberi isyarat. Ya kalau sudah tidak bisa sholat, disolati. Arba'a raka'atin. Arba'a takbiratin. Nggih napa nggih? Maka enggak boleh ditinggalkan sholat itu. Enggak boleh tinggalkan sholat. Nah, bagaimana kalau ada orang tua sudah meninggalkan sholat? Apakah boleh, ya, boleh untuk diqadha oleh anaknya? Inilah yang kemudian para ulama berbeda pendapat. Ya. Yang pertama gini, Pak, ibadah itu ada 3 macam. Ada yang sifatnya adalah murni jismi, dikerjakan oleh tubuh manusia. Yang kedua itu yang murni mali, harta. Yang kedua gabungan antara harta dan jismi dan tubuh manusia itu. Yang murni jismi itu adalah sholat. Yang murni harta itu adalah zakat. Sedangkan haji ada unsur jismi, ada unsur malinya. Nah, kalau untuk yang berkenaan dengan sholat, mayoritas ulama mengatakan tidak bisa diganti oleh yang lain. Tidak bisa diganti oleh yang lain. Kenapa? Itu perbuatan yang sifatnya mali, tak tergantikan oleh yang lain. Bahkan mengqadha saja itu masih beda ulama, Pak. Kalau indal hambali, sholat yang tertinggal pada saat diwajibkan sudah enggak wajib qadha. Inna sholata 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sehingga sholat bagi orang yang beriman adalah waktu yang sudah ditentukan. Sampai duhur ketinggalan, ya sudah. Sampai punya tanggungan di hadapan Allah nanti. Itu indal hambali. Tapi indah Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan masih bisa diqadha, bisa diganti di waktu yang lain. Dengan dasar Nabi Muhammad pernah mengqadha salat ketika Rasulullah itu terlambat melaksanakan salat subuh karena waktu itu ketiduran dengan para sahabat. Setelah terbit matahari, Rasulullah itu salat dengan para sahabat yang lain. Berarti salat di luar waktu itu adalah salat qadha. Karena ketiduran saja itu Rasulullah mengqadha, apalagi yang karena sengaja.